Apa? Sudah tuh. الفاتحة إلى روح المؤلف كتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن وأصوله وفروع مشايخنا خصوصا أبي الحسن بن عبد الله مشاهد ومشاهد إلى الروح نحب علي إلى روح علي بن محسن العطاس إلى روح حجيم الفوزي وإلى روح حجيب اختيار وإلى روح دمية النفلي وإلى روح أبو الشعري وإلى روح حجي محمد زين بن حجي يحيى وإلى روح حجي عبد الهادي بن حجي محمد زين وإلى روح حجي محمد يوسف بن حجي سربيني وإلى روح حجة ماركولياني بنتي محمد علي وروح شفاء بولية بنتي حجي عبد الهادي وروح حجي جويو ساجم بن حجي Sudargo وإلى روح حجي Kastib bin Mbah Sukijan وروح حجة Pasini binti Mbah Palio وروح محمد حسين العيدون وتغشاهم برحمة المغفرة والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط شروط التيمم ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala faslun syurutut tayammumi 'asharatun ayyakuna biturabin wa ayyakuna tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu فلو صفته الريح فردده لم يكفيه وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يقع بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض عيني فصل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت kama asnaita ala nafsika falakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita yang lalu masih dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita sampai sekarang pasal yang hari ini adalah tentang syurutut tayammum. Setelah kita tahu kapan kita tayammum, ya kan? Setelah kita mengetahui kapan kira-kira kita mesti tayammum. Kemarin itu pembahasan sebelumnya itu beberapa pertemuan itu membahas kapan orang boleh tayamum? Nggak boleh orang tayamum. Mana boleh orang tayamum? Kalau ada air, ya kan? Mana boleh orang tayamum? Kalau dia bisa mandi wajib pakai air, bisa wudhu pakai air, nggak boleh sembarangan sesuka-sukanya dia mau tayamum, nggak boleh. Tayamum itu hanya untuk darurat. Kalau misalnya tidak ada air, baru dia beralih ke tayamum. Nah, jadi nggak boleh tayamum. Maka kita sudah tahu kapan saja bolehnya, gitu kan? Setelah kita tahu kapan kita bolehnya, gitu. Di antaranya kalau di Indonesia mah yang paling mungkin ya, yang semuanya mungkin, cuma yang sering terjadi ya, yang artinya sering terjadi lah ya kan, sering terjadi sakit, ya kan, sakit jantengan gitu. Nggak mesti sakit-sakit parah juga, sakit jantengan, luka apa itu kan, itu berarti membolehkan orang tersebut dia karena wudhunya nggak sempurna atau mandi wajibnya nggak sempurna, maka dia mandi wajib juga, wudhu juga, nanti dia pelengkapnya dengan tayamum, gitu kan? Nah, maka kita berarti ada juga dia di Indonesia, artinya kapan kita itu bertayamum, ya. Sering kita lihat orang jantengan, berapa hari, sering kita lihat orang pakai digips dipakai pembalut tangannya itu patah, ya kan, atau keseleo, sering kita lihat. Nah, maka
Itu orang begitu pasti wudunya mesti tayamum berarti kan. Maka ini apa syarat-syarat tayamum? Apa ntar setelah syarat-syarat ini ntar rukun-rukun tayamum. Yang pertama syarat dulu. Ya, apa katanya? Faslun syurutut tayamum asyaratun. Syarat supaya sahnya tayamum ada 10. Ini syarat dulu. Ya, ntar setelah syarat baru praktek tayamum itu. Rukun daripada tayamum apa saja. Maka yang pertama ini syarat tayamum apa katanya? Syurutut tayamum ada 10 semuanya. Banyak sekali. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ayakuna biturabin. Itu dia. Syarat pertama daripada tayamum yang mesti kita penuhi adalah ayakuna biturabin. Tayamum itu baru sah kalau dia ayakuna biturab, kalau dia pakai tanah. Ini dia. Tayamum itu baru sah kalau dia pakai tanah. Turab itu tanah. Ayakuna biturab, tanah. Ala ayyi launin kana. Apapun warna tanah itu terserah. Mau tanah merah boleh, tanah hitam boleh, mau tanah macam-macam, apapun warnanya, ala ayyi launin kana. Walau mahruqan tuh, walaupun tanah yang sudah dijadiin genteng. Tanah yang sudah dijadiin genteng dibakar. Tanah batu bata misalnya. Kan dari tanah dibakar, jadi kotak itu masih tanah. Walaupun sudah pernah dibakar, kalau tapi kan mesti diketrik lagi, mesti dihancurin lagi. Tetap tanah itu namanya, tanah yang dibakar. Wama akhrajathul ardoh minat turab. Dan walaupun tanah tersebut daripada yang dikeluarkan oleh rayap dari bawah tanah. Rayap kan suka bikin rumah itu dari tanah. Dari tanah tapi yang bukan dari kayu. Kalau yang dari tanah kan suka mumbul gitu kan naik. Itu tanah juga. Yang dikasih air liurnya si rayap itu jadi kaku gitu kan. Padahal dari tanah. Itu walaupun itu katanya. Walaupun yang dikeluarkan rayap dari tanah. Yang penting tanah gitu. Apapun dia yang penting tanah boleh jadi untuk tayamum. Tapi katanya mingkulli malahu gubar. Tapi tanah mingkulli malahu gubar. Tanah yang ada debunya. Tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Itu dia. Jadi apapun jenis tanah, tadi kan udah yang tanah tersebut ada debunya, gitu. Jadi kayak kalaupun dia tanah yang dibakar tadi itu, tanah batu bata, ya kalau dia bersih gitu, kaku gitu ya nggak bisa, dia mesti dihancurin, jadi ada debunya, jadi seperti ada tepung, baru dia bisa. Jadi kalau tanah yang juga yang dikeluarin sama rayap, kalau masih baru ya basah nggak bisa, atau masih kaku dia masih mesti dihancurin dulu, gitu kan. Jadi tanah yang boleh digunakan untuk tayamum adalah tanah yang berdebu. Jadi atau dibalik debu yang dari tanah boleh. Jadi dengan apa kita tayamum? Dengan tanah yang berdebu atau dengan debu yang dari tanah, gitu. Berarti yang nggak boleh apa? Dua berarti kan? Sekarang syaratnya dua. Tanah yang nggak ada debunya nggak boleh. Atau dibalik debu yang nggak dari tanah nggak boleh. Gitu kan? Syaratnya dua. Mesti tanah yang berdebu. Kalau tanah tapi nggak debu, misalnya contohnya tanah batu bata itu kan nggak ada debunya, kaku, masih baru batu batanya, nggak ada ancurannya. Itu di tayamum nggak bisa tayamum pakai batu bata kalau nggak ada ancurannya, ya kan? Atau tanah di halaman kita basah baru hujan atau lembab. Indonesia kan lembab selalu dia kita pukul nggak ada debunya. Nah, itu tanah itu nggak bisa buat tayamum. Jadi tanah syaratnya dua, mesti tanah juga, mesti debu juga. Dibalik atau kita nyapu-nyapu kan ada debu nih, ya kan nyapu rumah ada debu. Nah, ini debu, kita kan boleh nggak tayamum dengan debu? Ini debu, enggak. Debu yang kita sapu itu bukan dari tanah, walaupun mungkin ada tanahnya, tapi campur. Ya, dia mesti murni itu ada syaratnya ntar mesti murni. Cuman artinya itu debu yang kita sapu itu bukan dari tanah, kotoran macam-macam, ya kan? Kotoran macam-macam terkumpul jadi debu.
Kenapa dikatakan debu? Karena dia halus-halus gitu yang terbang itu. Nah, itu yang kita sapu itu dikatakan debu karena dia halus-halusan dan bisa diterbang kalau kena kipas angin aja terbang apalagi kan. Nah, itu dikatakan debu karena itu. Cuman debu yang begitu nggak boleh untuk tayamum. Sebenarnya. Ya, jadi dua syaratnya kan. Jadi kalau di pesawat suruh ayo tayamum aja pakai di pesawat di kursi. Mana ada? Walaupun ada debu, debunya itu bukan debu tanah, itu debunya itu dari itu apa namanya? Bulu-bulunya itu dari benang-benangnya gitu kan. Disuruh itu. Disuruh. Nah, nggak bisa. Disuruh kan gitu aja. Ya, dulu orang dulu zaman dulu kalau haji bawa itu yang kayak Kodak film, Kodak. Oh iya. Nah, itu dia bawa bawa tanah itu dalam itu. Dia tahu bakal nggak boleh pesawat, nggak boleh wudhu kan jemaah haji. Jadi dia selampainya dibuka, diaurin itu tanah, dia tayamum itu orang zaman dulu. Karena takut kan memang nggak dibolehin semuanya jemaah haji ambil wudhu kan becek pesawatnya. Udah tahu mereka. Tapi karena pakai tanah juga bakal ngotorin pesawat juga, dilarang juga itu. Akhirnya kan udah dibilangnya pakai ini aja, pakai kursi aja. Ada kan ada debunya, katanya gitu. Debu, dia ngomongnya debu. Debu. Ya. Kalaupun ada debunya debu, bukan debu tanah ya kan. Ya, jadi nggak boleh. Jadi syaratnya mesti dua. Jadi kita bagaimana kalau sholat pesawat ya sholat tanpa tayamum. Kalau dia nggak ada wudhunya tanpa wudhu. Sholat wajib tetap sholat, menghormati waktu supaya mengangkat dosa besarnya, supaya nggak kena dosa besar. Sholat apa kan kita nggak mampunya segitu, udah sholat segitu apa adanya ya. Semampunya nanti ketika kita lapang baru kita ulang gitu kan. Yang ini wajib, yang itu wajib. Yang ini wajib menghilangkan dosa supaya nggak kena ke dosa besar. Yang itu wajib karena yang ini nggak sempurna sholatnya, itu disempurnakannya lagi, gitu kan? Nah, jadi nggak bisa tuh, ya kan? Tayamum di pesawat nggak bisa. Wa gubar ramlin katanya. Begitu juga katanya debu debu pasir bisa juga, ya kan? Ada kan? Wa gubar ramlin khashinin yang dia apa? Jadi jangan kalau jadi gubar ramlin. Ramlin ini ramlin turab kan dia bahasa Arabnya beda tuh. Turab tanah, ramlin itu pasir. Debu pasir pun boleh katanya gitu. Yang halus lah pasti. Yang kasar gitu apa? Kasar. Khosin itu kasar. Yang halus dan yang kasar. Maksudnya yang jangan yang lembek katanya. Jangan yang lembek. Ya, bukan yang lembek, yang halus sekali. Saring lagi. Maksudnya yang kasar itu bukan jangan yang halus sekali katanya. Bihaitu la yalasak bil udwin ya. Kalau yang halus sekali dia nempel di anggota. Pokoknya pasir lah. Lianna romla min jinsit turab karena pasir itu termasuk dari jenis tanah katanya itu. Pokoknya pasir kalau ditiup ada yang debunya itu boleh itu. Nggak ada di Matan situ, nggak ada. Nggak mau nyari, nggak ada makan kamu ya, nggak. Ini di syarah nih semua. Dari tadi awal tadi semua syarah, nggak ada. Waktu saya nggak nemu, nggak nemu, nggak ada. Di situ cuma yang turap doang tuh, air kurabi turap doang di situ. Di sini yang tadi panjang-panjang di sini semua. Nah, beli ini makanya beli yang gede. Ini kayak gini. Ini beli di mana? Oh, bukan di Condet. Ini kan ada juga. Sama nggak susun nama ini? Susunannya sama nggak sama ini? Hmm? Ini memang ini import ini nggak ada cetak sini nih. Ini nggak ada cetakan sini. Nggak ada cetakan sini nih. Coba lihat. Bukan sini nih. Import ini. Nah, pikir kan? Bukan sini kan? Ini aja Surabaya. Beirut kan? Nah, diimport ini. Kalau umroh, kalau haji itu yang dicari gitu kitab-kitab yang ada di sini. Iya, bagus dan tipis lah. Tapi kecil banget ya, kecilan.
Banyak di sana kitab-kitab yang nggak ada di sini, ya kan? Di Mekah itu pasti itu kan. Ke toko buku deh, catat dulu nama kitabnya apa, gitu. Tunjukin sama dia. Nggak bisa bahasa Arab kan? Tunjukin. Ini ada, oh ada, beli. Pulang. Di sini nggak ada nih, nggak ada yang nyetak ini, kecuali orang pondok, pasti belinya import juga dia, dari luar. Saya yang di Kutai nggak ada tuh. Ya. Nggak ada Kutai. Produk saya cari di Kutai. Ini kecil banget tulisannya. Anak juga mau beli lagi ini anak udah mau beli juga lagi kalau ada temu kapan mau beli juga lagi ntar kalau. Hah? Ini asli nih. Pastilah. Anu udah punya dua ini, yang pertama udah penuh sama tulis-tulisan lagi pas di sono. Penuh ini semuanya nggak ada kosong putih gini nggak ada lagi. Ini pas di sini ini perlu beli lagi satu nih dapat ya kan. Ya udah 10 tahun kali ini udah kali. 10 tahun. Perlu lagi satu lagi kan. Di sini susah nanti kapan keluar gitu, kapan ada yang umroh atau apa. Beli deh tuh. Ya ini harganya berapa? 195. Paling berarti real berapa kalau 100 berapa Pak ini yang baru umroh 100 berapa 100.000 berapa real Kemarin 4.000 berarti 100.000 berapa 25 real 20 real 25 atau 30-an ya murah kita beli gamis 50 beli gamis 50 real gamis. Nah, ya. Ada kalau apa kesempatan di sana keluar beli ini kan kitab-kitab yang perlu. Nah. Jadi tanah boleh, pasir boleh. Umroh Pak Narto, udah kepengen umroh. Ya. Liana romlam min siturab. Berarti pasir boleh karena pasir termasuk dari jenis tanah. Lamin jinsil hajar, bukan dari jenis batu. Bukan dari jenis batu. Kalau batu nggak boleh. Kalau pakai tayamum pakai batu nggak boleh. Batu ini ngomong batu. Fala yasihu bil hajaril mahsuhuk. Nggak boleh nggak sah pakai batu yang dihancurin. Baru ngomong kan. Wa in soro lahu gubar, walaupun dengan dihancurin itu ada debunya. Gitu. Tapi batu yang dihancurin aslinya. Dia batu besar, diketerik hancur, walaupun sampai jadi ada debunya, nggak boleh batu itu dipakai buat tayamum. Batu yang dihancurin. Jadi level batu udah nggak boleh. Level batuan nggak boleh jadiin tayamum. Walaupun batu itu dihancurin sampai diketerik sampai jadi ada debunya, nggak boleh. Batu itu kan di bawah tanah lagi tuh, jadi tanah dulu. Biasanya kalau tanah lapisannya itu tanah, pasir, baru batu-batuan. Nah itu batuan udah nggak boleh. Yang boleh hanya tanah sama pasir gitu. Jadi kalau di kali itu kalau masih pasir masih boleh tuh diangkat, cuma dikeringin dulu kan basah. Atau di pantai itu boleh tuh. Hah? kali udah air. Udah air. Di bawahnya dasarnya pasir kan? Iya Mas. Iya. Masih yang sini tuh udah ada air semua. Oh, ada air. Ingat bawa ke rumah, dia sakit cantengan dia cantengan, dia mau bawa ke rumah. Cantengan kakinya. Persiapan ya. Iya. Ngambil pasirnya di kali. Iya. Kalau ada air mana boleh tayamum. Jadi kalau pakai batu udah nggak boleh, batu yang dihancurin, hajarin mashuk sebenarnya. Wa in sara lahu gubar, walaupun ada debunya. Kan? Tadi kan ada khosyinin. Nih, khosyinin ini. Lawannya khosyinin ini. Wala bima yalsaku minat turab bil udwi. Itu kalau yang nempel di nempel di kulit katanya dari pasir itu linadawatihi au nu'umati. Karena lembut sekali, nggak boleh terlalu lembut lembut. Jadi kan mesti pasir yang kasar gitu. Perak lah gitu. Enggak yang kan ada jenis pasir yang
halus banget lembut, kayak dingin gitu, terus pegang dingin gitu kayak bedak, halus sekali. Nah itu ya maksudnya nggak boleh yang gitu, terlalu lembut gitu nggak boleh. Dia jenis yang biasa gitu kayak tanah gitu. Nah, katanya nggak boleh nih, nggak tahu kenapa nggak boleh. Linadawatihi wa nu'umatihi. Makanya tadi kenapa khoshin? Kenapa pasir yang khoshin? Karena jenis pasir ada yang dingin, halus sekali. Saking halus itu kita pegang dingin. Nah, kayak kayak bedak aja gitu kita injek. Nah, itu nggak boleh. Gitu kan? Rutubatul adwin. Jadi kan mesti kering berarti. Jadi anggota tubuh kita pun nggak boleh rutubah, nggak boleh basah. Apa namanya? Kulit kita. Jadi kalau kita mau tayamum mesti keringin dulu, keringin dulu. Jadi tanahnya kering, mukanya pun kering. Nggak boleh, nggak boleh tanah yang basah. Kalau tanah yang basah kenapa nggak boleh? Karena nggak ada debunya. Kan cara tanah itu mesti ada debunya. Terus kalau itu ada debunya, kita pukul, nempelkan di tangan. Pas kita mau ke muka, muka kita pun nggak boleh basah, mesti kering. Kecuali katanya orang yang memang kaman bulia bidam ini. Kecuali orang yang itu nangis mulu orangnya. Aduh, wali itu. Nangis, nangis mulu dia, nggak berhenti berhenti. Nah, itu dimaafin deh. Atau keringat mulu, dikeringin, keringat lagi, keringin nggak bisa. Nah, itu dimaafin. Ya boleh aja. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pas mau sholatnya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak udah sah, tayamum udah sah. Nggak pakai air nggak apa-apa, maksudnya udah kelar, udah kelar. Iya, yang penting udah kalau udah kelar tayamumnya udah sah. Ntar mau dihapus nggak apa-apa. Pakai air juga nggak apa-apa. Iyalah, nggak mesti berbekas, nggak mesti. Enggak. Cuman jarang terjadi tuh, misalnya ini baru pertanyaan ini doang. Biasanya enggak, biasanya dibiarin aja gitu. Orang tipis dia kan, tayamum itu sekedar itu doang. Cuman boleh apa nggak boleh, boleh. Hmm. Jadi gitu ya. Nggak, jadi kalau kalau dia memang badannya memang keringet mulu atau nangis mulu katanya, ya nggak di apa basah lagi, itu dimaafin. Wala bi ghairi turab min ajzail ard. Selain daripada tanah nggak boleh. Yang walaupun jenis dari bumi apa lapisan bumi. Ana sa'id fil ayah wa turab. Itu tafsir dari Sa'id. Ya, apa itu di ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa in kuntum junubun fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Wa man tatawwa. Apa? Aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin fa wa 'alal ladzina Fatayamamu itu ya. Fatayamamu sa'idan thayyiban. Fatayamamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyib. Itu kata-katanya sa'idan di Al-Qur'an itu. Maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban. Dengan menggunakan sa'idan thayyib. Apa sa'idan? Sa'idan itu sa'idan yang di atas nih sa'idan. Ini kalau ini kan tiang. Sa'idan itu di atas ini. Yang dataran di atas gitu. Hamparan. Maka bertayamumlah kalian dengan yang terhampar di bumi. Terhampar di bumi yang thayyiban, yang baik-baik, yang bagus, yang bersih. Apa itu? Ditafsirkan sama ulama, kita nggak ngerti kan ayat Al-Quran itu. Ulama katanya li'anna sa'ida fil ayah, sa'idan yang dimaksud di ayat adalah buat turab, tanah yang terhampar di bumi. Ya, gitu. Kama qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat itu. Jadi kami tanya pakai apa? Sa'idan yang dimaksud adalah tanah.
Ya pakai ada hadis-hadis yang lain kan, ada Rasulullah pernah begini kan, pakai dalil-dalil itu kan. Nggak, bukan atas pemikiran sendiri doang. Di Arab nggak ada tanah. Hah? Di Arab nggak ada tanah. Itu dia tanah. Pasir. Itu dia tanah. Tanah udah jadi debu. Mm-mm. Pasti bukan pasir itu. Bukan pasir ya. Tanah udah kelamaan panas, itu jadinya kayak gitu. Jadi jadi dia saking udah kelamaan kering, ya gitu. Jadi yang lapis enggak jadi kayak debu banyak kan, debu banyak jadinya. Diinjak bus masuk. Nah, itu tanah tuh, tanah yang udah kelamaan kering. Bukan pasir itu. Itu kalau dibasahin tanah itu lembek. Tanah. Namanya ibadah pasir. Padang pasir. Oh, namanya padang pasir. Ya, karena tanahnya kayak pasir ya. Wah. Kalau dibasahin itu jadi tanah, lihat itu jadi tanah. Bukan jadi pasir. Kalau pasir kan gini itu, tahu kan pasir. Nggak nyatu kan? Kalau itu dibasahin menyatu, bisa dibulet-buletin. Apa? Iya, ke arah sana bisa tanah. Maksudnya kalau pas kuburannya Yang batu-batuan. Ya, Mekah Madinah batu-batuan. Batu-batuan. Di mana tuh? Di Maala bukan? Kuburnya ini. Manusia berpahala ini. Iya, nggak gitu. Zam-zam nggak kisah itu. Nggak begitu jauh. Jadi itu ya, jadi soidan ini makanya kan ada, jadi kan yang ditafsirkan soidannya, makanya kalau kita ulama Imam Syafi'i ya kan ini itu yang dimaksud tanah itu, makanya itu ada khilaf, makanya itu orang pramugari suruh udah pakai kursi aja, itu ada pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i, pokoknya apa aja yang di atas muka bumi boleh jadi tayamum, apa saja yang ada di permukaan bumi apa saja boleh jadi tayamum, batu boleh apa semua gitu. Jadi berbeda pendapat. Iya, ya mereka tanggung jawab mereka lah, ulamanya sendiri. Kalau kita kan ya kita yang tanggung jawab sama kita Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berpendapat gitu. Jadi, apa? Ya karena memang betul pasti bisa kita menteri keluar gitu kan. Jadi nanti tayamum sholat aja gitu. Iya, jadi mereka cari mudahnya. Mereka cari mudahnya. Oh, ada yang bilang gitu boleh kok. Ya udah, pakai itu aja gitu. Tapi mereka nggak tanggung jawab itu, nyuruh aja gitu. Cuma syarat tayamum di sono kita nggak dipelajari, nggak diajari, gitu kan beda. Cara tayamum bagi pendapat yang itu. Jadi jadi kalau kita mau pindah gitu, pindah mazhab nggak apa-apa. Selama 4 mazhab itu masih oke lah, artinya masih terjaga. 4 mazhab itu masih terjaga, tidak hilang di tengah. 4 mazhab itu Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya satu. Mazhab Abu Hanifah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Malik Ahlussunnah wal Jamaah. Dan terjaga itu mazhab itu dari mongkolnya sampai sekarang itu masih terjaga, artinya nggak hilang di tengah. Silsilah ilmunya itu nyambung. Setiap tahun, setiap masa ada yang mempelajari gitu, nggak sempat hilang. Jadi dipelajari terus murid guru terus sampai zaman sekarang. Jadi kesahan dari mazhab-mazhab 4 itu bisa dipertanggungjawabkan. Mazhab yang lain banyak juga di zaman-zaman itu, banyak kan ulama-ulama muncul, cuman putus, ada masa putusnya. Ada masa berapa tahun gitu putus, tentunya ntar muncul lagi. Jadi kan kesahannya nggak ada yang jamin gitu, nggak ada yang jamin. Kalau nggak ada sempat putus itu, terus muncul lagi, siapa yang muncul ya bisa. Jangan-jangan orang baru mengatasnamakan yang itu bisa. Jadi bisa juga benar, bisa juga. Jadi nggak ada yang jamin tapi kalau mazhab yang 4 ini setiap masa selalu ada yang mempelajarinya turun temurun. Jadi kitabnya pun juga. Jadi setiap hari dibahas. Jadi nggak AT cetak atau salah cetak kita bisa tahu, gitu kan? Saking seringnya kita
baca. Maka pendapat di luar itu ada sa'idan itu yang mengartikan bukan tanah, ada di luar mazhab Imam Syafi'i. Cuman kita nggak ngerti lah. Kita pakai ini kan Imam Syafi'i sa'idan artinya adalah turab, tanah. Yang kedua, syarat kedua, wa ayyakuna tahiran. Yang kedua syaratnya tayamum ini mesti pakai tanah tadi kan. Tanah itu mesti ayyakuna, yang syarat kedua tanah yang kita pakai mesti tahiran, mesti tanah yang suci. Nggak boleh tanah yang kena najis gitu. Tanah yang kena najis tidak boleh ya, walaupun udah kering, ya kan, tanahnya habis kencingin kucing, kita ambil tanah yang itu, nggak boleh, ya, gitu kan, nggak boleh kena najis. Terus syarat berikutnya, wa alla yakuna musta'malan, nggak boleh tanah yang sudah musta'mal, yang sudah pernah dipakai. Itu gimana tuh kemarin kan? Ya kita ambil tanah kalau misalnya lagi sakit kan, seminggu mungkin sakitnya, kan siapin tanah di nampan. Kita pakai itu lagi. Apakah mesti ganti tanah baru setiap tayamum? Kan kita 5 kali sehari. Kalau itu wudu mesti 5 kali tuh pakai tayamumnya. Jadi apakah ini kan dipukul pakai? Ini yang bekas dipukul boleh pakai lagi nggak? Boleh. Yang itu nggak mustakmal, ya kan? Yang mustakmal itu bukan yang dipukul itu. Yang mustakmal itu yang sudah nempel di muka sama di tangan kita, jangan kita rontokin ke situ lagi. Ya, rontokin ke situ. Iya. Iya. Itu yang kita pukul itu nggak jadi mustakmal. Yang mustakmal yang sudah nempel di muka sama di tangan. Nah, itu dia, jangan dikumpulin lagi, itu buang deh itu. Itu mustakmal. Kalau itu dipakai lagi nggak boleh. Tapi kalau yang kita pukul tadi di nampan itu masih boleh. 10 kali lagi 10 orang juga masih boleh. 100 orang juga boleh kalau cukup. Jadi kan jadi yang mustakmal itu yang sudah nempel di wajah kita sama di tangan, kemudian rontok, itu dia yang mustakmal. Nggak boleh pakai yang itu mustakmal. Kemudian wala yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Nah, ini dia. Ini makanya sapuan rumah nggak boleh. Ini katanya, ini syarat berikutnya ini. Allah yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tidak boleh. Tanah yang dipakai mesti murni. Tidak boleh bercampur dengan apapun. Ini contohnya tepung atau yang lain-lain, ya kan? Atau sapuan rumah itu kan debu semua itu. Ada tanahnya ada. Cuman ada yang lainnya juga nggak boleh nih. Sedikit aja nggak boleh. Ada campurannya. Wa in qalla. Bercampur dengan sesuatu yang selain tanah. Ini kita udah siapin nampan tanah isinya. Anak kita mainin tepung, tumpah ke situ. Ke ciprat tepung dikit. Udah, itu nggak boleh ganti, mesti tanah baru, mesti murni. Apa yang saring? Nggak bisa lah, mana bisa. Udah tepung campur sama tanah nggak bisa dipisahin. Nggak bisa. Apanya? Kalau nggak tahu itu udah kecampur gitu. Nggak ada warnanya. Ya udah. Ya itu masih tanah lah. Kan masih tanah. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita tahunya itu tanah. Tahunya tanah. Ya nggak apa-apa. Nggak tahu lah gitu. Iya. Nanti habis dia tayamum baru kita bilang itu tadi ada campuran, baru batal habis itu saya ulang lagi, cari lagi. Jadi nggak boleh ada campurannya walaupun sedikit, apapun campurannya. Ini katanya tepung contohnya atau yang lainnya. Apalagi banyak, apalagi sapuan rumah ya pasti banyakkan yang lain daripada itunya. Makanya nggak boleh tayamum dengan sembarangan debu, ya kan? Ini bercampur aja nggak boleh. Ini debunya tanahnya udah kita siapin, kecampur nggak boleh, buang, ganti yang lain. Karena kan memang tanah itu kan kalau udah kecampur aja berarti kan udah berapa persen ketutup itu. Artinya nggak kena ke sini. Kita kan mau kenain tanah ke muka. Kalau udah campuran ini ya ketika bercampur ini kan tanah kan kasar, nggak kayak air. Maka tidak semua muka kena tanah berarti kan. Dengan campuran tadi itu, titik-titiknya itu bakal ketutup sama yang lain itu. Sensitif. Iya, nggak boleh makanya. Ya kan? Nggak boleh. Tapi banyak orang dinding
Telat. Udah lewat ya. Datangnya telat. Nanti lihat rekamannya. Dia tahu ya rekaman itu. Iya. Ya kan? Yang berikutnya ya. Yang berikutnya, wa ayaksidahu. Tanah yang kita pakai itu syaratnya yang berikutnya adalah mesti tanah yang kita yang bermaksud, kita yang mengambil tuh tanah. Kan ayatnya fatayammamu sa'idan, maka kalian menuju kepada tanah. Tayammamu itu kalianlah yang ambil tuh tanah, pukul tuh tanah. Itu syaratnya. Kan dia ayat gitu enggak? Kalian yang menuju ke tanah itu ambil gitu. Itu syaratnya. Enggak boleh tanah yang nyamperin kita. Hah? Boleh. Ya. Yang nggak boleh tanahnya yang datang ke kita. Emang bisa? Ini dia. Falau safat hurrihu faraddadahu. Falau safat hurri faraddadahu lam yakfi. Ini dia. Nih, di matan. Falau safat hurri. Ini yang tanah nyamperin kita nih nggak boleh. Kita lagi di Mekah itu kan lagi angin debu tuh. Buka kaca aja saya niat tayamum. Nggak boleh itu. Kita kelilipan tuh, debu mulu masuk ke kantong, masuk kemana itu debunya kan? Ya itu nawa itu tayamum, nggak boleh yang gitu tuh. Jadi mumpung dia tanah datang, dia niat gitu nggak boleh. Mesti dia yang ambil tuh tanah, nyamperin ke muka gitu. Itu maksudnya. Jadi tanah nggak boleh tanah yang datang ke kita. Di Indonesia sih nggak ada tanah ke kita ya. Di sana banyak. Mesti kita yang mengambil tuh tanah, yang mengambil. Beda. Ini tuh udah pertama tuh. Itu panjang sekali tuh dari itu pembahasannya. Tanah sama debu beda. Ya, wayaksidahu. Jadi mesti kita yang bermaksud kepada tanah itu. Kalau safat hurri, kalau tanah itu dibawa oleh angin, faraddadahu. Wah, mudah mumpung dia tanah ke muka, udah ada usap niat. Lam yakfi, nggak cukup. Tidak sah tayamum, tidak cukup tayamum. Jadi tanahnya murni ya. Iya. Kalau dicampuran dibikin misalnya batu Iya. atau Batu apa pasir nih? batu atau pasir. Ya, sama ini. Itu nggak ngomong ketiga, keempat itu. Keempat tadi. Yang tadi, udah tadi sebelum ini. Ya. Udah lewat. Barusan tadi kan? Barusan. Yang campur tepung. Cuman beda pasir sama batu beda. Lu tahu, ini baru tahu. Ya kan, lihat rekaman aja kan? Nggak usah kita ulang kan? Ada 10 syaratnya soalnya. Lam yakfi. Yang berikutnya. Wa ayyam saha wajahu wa yadayhi bidarbatain. Syaratnya yang berikutnya, kan tanah ini kita basuh, kita usap ke muka sama tangan. Itu proses pengambilan tanahnya itu mesti dorbatain, mesti 2 kali pukulan. Itu syarat. Enggak, sekali. Habis sekali lagi. Enggak, sekali buat muka, sekali buat tangan gitu. Katanya enggak, tangannya gede, Marato kan tangannya gede. Ada 1 kali pukul bisa cukup nih buat semuanya. Setelahnya banyak kan. Ini muka sebagian ini cukup, ini sisanya tangan cukup semuanya. Bisa nggak? Nggak sah, mesti 2 kali tetap gitu. Ya pokoknya 2 kali pukulan, terserah gimana teknisnya. Cuman bukannya maksudnya campur sama tangan, maksudnya enggak, pokoknya ya 1 kali pukulan buat muka, 1 kali pukulan buat tangan. Itu maksudnya kan? Masalahnya udah lewat. Jadi 2 kali pukulan. 2 kali pukulan itu tahu maksudnya kan? Maksudnya mukul ke nampan tadi tuh. Gitu. Pukulan itu mukul tanah itu supaya nempel di tangan. Kan gimana caranya nggak dipukul? Kalau nggak bisa nempel di tangan, kita ngusap pakai apa? Jadi, mukul dulu biar nempel di tangan, baru kita usap. Gitu. Itu pukulan yang kita pukul buat nempel tangan itu mesti 2 kali. Minimal. Kalau kurang tambah 2 kali minimal ya. Artinya
nggak boleh kurang dari 2 kali. Kalau 1 kali cukup, nggak sah. Ya, walaupun cukup nggak sah. Mesti ditambah 1 kali lagi. Ya kan? Itu syarat yang itu. Yang berikutnya, wa ayuzilan najasata awalan. Nanya dong. Kita sudah nonton gitu. Jadi nggak mau nanya dia. Jadi nggak mau nanya, sudah nonton dulu. Nggak seru. Wa ayuzilan najasata awalan. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya, ini tayamum ini baru sah. Kalau dia ada najis di badannya, mesti hilangin najis dulu. Baru dia boleh tayamum. Ngilangin najis kan mesti pakai air. Nggak bisa enggak. Yang ngilangin najis dulu kalau dia, nah ini kan bukan tayamum karena nggak ada air. Ini tayamum karena sakit tadi. Tayamum karena sakit. Karena sakit. Jadi tayamum karena sakit kan, yang sakit kan cuma tangan doang. Nah, jadi di lututnya mungkin ada najis, keciprat kencing misalnya kan. Ini belakangan deh tayamum dulu baru siram, nggak boleh. Dia mesti siram dulu tuh najisnya, baru kalau nggak sah tayamumnya. Beda sama wudu. Kalau wudu mau najis belakangan nggak apa-apa. Wudu dulu. Ini di badan dia masih ada najis di lututnya. Nanti deh wudu dulu, habis itu siram nggak apa-apa, sah wudunya. Tapi kalau tayamum nggak sah. Tayamum itu kalau ada najis mesti hilang dulu najis itu, baru dia tayamum. Agak antik dia. Kenapa begitu nggak tahu. Nah, tapi kalau wudu juga kebasuh juga. Kalau di lutut najisnya, di belakangan boleh. Cebok deh cebok, misalnya dia habis kencing cebok, ya kan? Belum cebok, wudu dulu boleh. Ntar belakang, setelah itu baru cebok. Yang penting pakai sarung tangan, pakai plastik kan. Boleh nggak ceboknya belakangan baru wudu dulu? Boleh. Yang penting kan udah kencing, udah kelar, udah nggak ada lagi udah nggak mau kencing lagi. Dia wudu, baru dia cebok boleh. Kalau tayamum nggak boleh, mesti cebok dulu baru tayamum. Kalau dia masih ada najisnya di badannya, nggak sah nih. Wa yuzilan najis atau awalan. Mesti hilangin najis dulu baru dia tayamum. Itu syaratnya. Berbeda. Awalan tuh ya. Yang berikutnya syarat berikutnya wa yajtahida fil qiblati qablahu. Mesti ijtihad, mesti mencari kiblat. Kalau dia orang musafir ya, bukan di rumah, tayamum bukan di rumah. Dia mau tayamum ini, lagi musafir kan? Air kan buat darurat. Jadi dia pakai tayamum aja di sholatnya. Entar dulu katanya, tanya kiblat dulu, tahu kiblat nggak? Musafir nih soalnya kan, bukan di rumahnya. Pas kalau dia tayamum lagi musafir, sebelum dia tayamum cek kiblat dulu. Kalau dia tayamum aja, kiblat belum tahu kemana, nggak sah. Mesti dia kiblat dulu, baru dia tayamum. Iya. Enggak lah, nggak mesti ada kiblat. Pokoknya kiblat mesti tahu dulu, kan tayamum buat sholat. Ya, jadi kiblatnya mesti dicari dulu, baru dia tayamum. Kalau nggak sah. Iya, pasti tahu kiblat di mana dulu, baru kita tayamum. Nggak mesti. Ya, kalau tanahnya di sini, kiblatnya di sana begini tayamum. Tanahnya di sini, kiblatnya di sana, tangannya di sini, mukanya ke sana. Mesti tahu kiblat dulu. Pernah kita tayamum di padang pasir, sholat di padang pasir pernah. Iya. Sofanya gitu, ngadep. Tahu kiblatnya gimana? Assalamualaikum. Enggak, belum ada waktu itu. Tahunya gimana? Matahari lah. Matahari. Kiblatnya. Selain kiblat kan dari pihak maskapai nggak boleh makanya ada tanah atau apa kan untuk menghindari. Iyalah, emang nggak boleh. Yang kedua mungkin kan secara kiblat kalau kita mau lihat belakang dulu gitu kan ke badan pesawat ke arah pesawat biasanya ada kiblat di ujung pesawat dikasih tahu. Ada arah. Ada arah gitu. Karena ini dia memasyarakatkan juga yang mau tayamum masuk aja tuh di kursi-kursi pesawat gitu kan mana tanpa melihat kiblat tanpa kemana-mana. Mungkin itu jadi
Kalau yang nggak ini ya. nggak bisa. Kalau itu ya pokoknya mesti tahu kiblat dulu. Mesti tahu kiblat dulu, udah tahu baru tayamum gitu kan. Orang kalau musafir ini, kalau di rumah mah kalau dia karena cantengan tadi, ya pasti di rumah tahu kiblat. Loh, baru tahu. Udah pembahasan kita intinya cantengan. Itu pembahasan dari awal kita bahas cantengan. Ini kita bakal tayamum kalau cantengan di Indonesia. Iya. Yang masak nasi itu cantengan. Jadi kalau di rumah dia kan karena cantengan maka dia mesti kiblatnya sudah tahu pasti ya kan. Ayo kita hidup berkibati qoblahu. Ya kan wa yaqa ba'da dukhulil waqti. Kemudian syaratnya tayamum yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu tayamum mesti masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Nggak boleh tayamum sebelum azan. Sebelum azan nggak boleh tayamum. Kapan masuk waktu duhur? Azan duhur, ya kan? Kapan masuk waktu asar? Azan asar. Tapi kalau sholatnya jamak, sholat asar, tayamum itu kan kalau sholat jamak, kalau mau tayamum buat sholat duhur ya pas azan duhur. Asar belum azan nih, tapi kita mau jamak nih. Ya kan? Ini satu lagi syaratnya. Sebelum itu kan, setelah katanya syarat terakhir katanya wa ya tayamum likulli fardin aini. Tayamum itu baru sah likulli fardin aini. Satu fardu satu tayamum. Jadi tayamum itu syarat terakhir, artinya tidak sah tayamum kecuali kalau sholatnya satu duhur satu tayamum. Habis itu mau sholat asar mesti satu tayamum lagi. Nggak boleh kalau wudhu kan 5 sholat juga boleh kan. Tapi kalau tayamum itu satu tayamum hanya boleh satu fardu. Sholat sunnah bebas, cuma sholat fardu cuma satu. Nah, jadi kan yang kasus yang tadi tuh sholat kalau jamak gimana? Katanya kan pertama berarti kan satu tayamum satu fardu, terus tayamum itu nggak boleh kecuali di waktu. Ini sholat zuhur udah waktu, asar belum waktu, ya kan? Dia mau tayamum buat asar gimana? Hah? Nggak boleh tayamum. Jadi nggak sholat asar jamak. Jadi mau jamak musafir. Musafir dia. Ini kan boleh nih. Syarat terakhir likuli fardin aini. Enggak nih, enggak. Ini umum nih. Syaratnya umum. Ayat tayamum likuli fardin aini. Hanya boleh tayamum untuk satu fardu satu tayamum. Walaupun belum batal. Ada hadisnya. Enggak ada hadis. Nah, yang jadi masalah kan asar kita tayamum, zuhur kita tayamum. Zuhur udah waktu, asar belum waktu. Jadi gimana? Katanya kalau jamak waktunya masuk setelah salam. Setelah salam sholat zuhur, itulah waktunya masuk waktu asar. Kalau kita niat tadi sholat zuhur, niat nggak tadi jamak takdim? Niat kan? Kalau dia pas sholat jamak takdim kan niatnya di sholat pertama kan? Di zuhurnya. Di mananya di zuhurnya? Awal zuhur di waktunya. Di waktunya apa di sholatnya? Di mananya? Di takbirnya apa di mananya? Kalau mau jamak takdim. Belum ya kita? Belum ada. Hah? Belum ada. Niat jamaknya. Siapa sepanjang sholat? Nah, ini bener ini. Udah pernah belum nih kita bahas? Belum. Cuplikan. Bukan kitab ya. Kalau di prakteknya kalau dulu sih. Kalau jamak takdim di mana? Kalau kita niat jamak takdim itu niatnya kita hadirkan kita mau menjamak takdim, kan gitu kan? Saya niat mau menjamak takdim, gitu kan? Nawait, kalau bahasa Arabnya nawait itu jamak takdim misalnya deh, gitu yang gampangnya kan? Itu kita hadirkan kapan? Wajibnya di sepanjang sholat, katanya di sepanjang sholat yang pertama. Karena kita sholat zuhur pengen takdim asar. Sholat pertamanya sholat apa? Sholat zuhur. Sepanjang sholat zuhur itulah waktu kita menghadirkan niat itu. Nggak mesti ditakbir. Boleh ditakbir, boleh di habis Fatihah boleh, sebelum Fatihah boleh, ruku boleh, sujud boleh. Pokoknya
Rakaat pertama boleh, rakaat kedua boleh, sebelum salam. Kalau kita hadirkan ke dalam hati kita, saya niat mau menjamak asar ini dalam hati, nggak boleh ngomong kan, sholat nggak boleh ngomong. Saya niat pengen menjamak, maka itu namanya udah boleh jamak. Tinggal dia habis assalamualaikum wassalamualaikum, udah langsung sholat asar. Pas sholat asar perlu niat lagi nggak? Majmu'an, gitu. Nggak perlu. Pas sholat asarnya sholat fardul asar aja. Nanti kayak baru tahu. Ya begitulah. Kayak itu. Ya kan gitu kan? Iya. Kan biasa itu Begitu yang kayak mana? Yang majmu'an itu? Maksudnya jalan bis, Ah. perjalanan tol. Iya. Waktu aja di Iya, perberhentian. aja. Nah. Gitu. Zuhur. Zuhur. Nah. Karena sepanjang itu sebelumnya waktu masuk asar. Oh beda, itu beda. Ini jamak takdim. Jamak takdim sama jamak takhir beda. Ini jamak takhir nih. Maksudnya zuhur Mundurin. Itu kan dimundurin tuh. Kalau dimundurin itu jamak takhir. Ini yang kita ngomong jamak takdim. Jamak takdim. Jadi pas kita lagi sholat zuhur, kita hadirin tuh niat. Saya niat mau menjamak asar nih, menarik asar nih. Nawa itu jamak takdim gitu kan? Takdim, bukan takhir, takdim. Saya mau, bahasa Indonesia juga, saya niat menjamak asar nih, sini gitu kan? Itu niat maksudnya. Itu niat itu kapan dihadirkan? Selama kita sholat zuhur. Selama kita sholat zuhur, kita mesti kita mau menjamak asar. Kalau nggak ada kita hadir selama sholat zuhur ini kita mau jamak, habis assalamualaikum nggak boleh jamak. Umumnya ini Nggak boleh jamak. umumnya orang-orang zaman sekarang itunya niatnya di awal. Di takbir. Boleh juga, boleh. Cuman agak susah. Kita nih gampang. Susah itu. Kan ngerubah niat susah kan? Niat yang udah biasa kan rubahnya susah. Usolli fardhu zuhur kayak biasa aja. Usolli fardhu zuhur Allahu Akbar. Nah, niat itu boleh tuh. Boleh setelah itu. Ya, ini kita boleh, kita nggak mau, kita maunya pas takbir aja. Pas takbir susah ngajarin orang yang capek gitu. Kalau kita lagi rombongan gitu kan, ini gimana nih, semua nanya capek ya, kita ambil yang praktis aja deh. Udah niat kayak biasa, usolli fardhu zuhri aparokati Allahu Akbar, habis itu hadirin dalam hati mau jamak, udah simple. Pas asar nggak perlu lagi, apalagi memang udah niat tadi. Pas asar niatnya biasa, usolli fardhu asri. Kalau kosro enggak, kalau biasa 4 rakaat. Kosor lain lagi, jangan dibuka lagi bapaknya kosor lagi. ini jamak doang. Ini jamak doang tanpa kosor. Jadi kan orang jamak kosor. Boleh jamak juga, kosor juga boleh. Ini jamak doang masih. Ya kan? Jadi kalau dia jamak itu yang kalau takdim di sepanjang zuhur. Asar mau ditarik. Kalau dia nggak hadir selama sepanjang sholat zuhur itu, dia nggak niat menjamak, habis assalamualaikum, ana mau jamak, nggak bisa lagi. Ana dia dari mobil udah mau jamak, tapi pas sholat nggak ngeh sama sekali. Assalamualaikum baru ngeh. Orang pada jamak dilihatnya, ana mau jamak, nggak bisa. Kalau dia nggak hadir, kesempatannya udah habis, nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oh, ulang lagi. Ada tuh. Ya ada nih. Ada, nggak bisa. Ada gitu, cuman nggak sebut namanya, nggak boleh sebut namanya. Ada lagi ke sana jalan. Karena kita pas ke masjid ada jamaah sholat di masjid, ya kan afdol kita ikut jamaah. Cuman kita musafir, orang masjid bukan nggak musafir. Jadi mencar itu di shop-shop itu kami mencar dulu gitu. Satu di sana, satu di sini. Ya kita musafir, perjalanan hari-hari. Ya udah kita mau jamak, habis ntar shop ini kelar, assalamualaikum, kami mau jamak. Udah, tapi kan mencar, jadi koordinasi juga nggak seperti koordinasi, mencar. Jadi udah, yang niat kan, assalamualaikum, habis itu assalamualaikum, kita keluar, kita bisa dari shop, kita ke teras masjid, mau sholat apa? Jamak. Anda mau jamak kan nggak niat. Ulang sholat, nggak bisa. Ntar sholat asar di waktu. Gitu aja. Kami tadi pas masuk ke shop waktu mencar, kami niat dalam hati pas sholat zuhurnya mau menjamak. Ya udah kami ulang sholatnya, nggak bisa. Jadi gara-gara dia nggak niat, dia memang lupa orang. Kita lupa karena kalau sholatnya nggak gabung, jadi nggak sempat bilang niatnya nggak sempat bilang gitu. Jadi kalau nggak niat selama sholat zuhurnya,
Habis salam nggak bisa sholat asar. Ntar sholat asar di waktunya. Jadi itu pun nanti mengerjakan sholat asarnya di waktu setelah kita sampai di mana gitu. Apaan? Kan jamaah takdim. Di situ lagi kan. Assalamualaikum langsung bangun. Ngerjain. Nggak boleh berjarak nggak boleh lama. Jarak 2 rakaat itu nggak boleh lebih. Antara sholat duhur sama sholat asar yang kita sudah niatin tadi itu nggak boleh jeda waktunya kelamaan. Lebih dari 2 rakaat nggak boleh lagi batal. Kalau kelamaan itu, yang niat itu pun mesti cepet, langsung, nggak boleh entar-entaran. Batal wudhu, ambil wudhu, nggak bisa lagi itu. Kalau dia habis duhur, batal wudhunya, nggak bisa, nggak bakal nggak buru. Maka ntar sholat asarnya di waktu. Makanya tayamum tadi kan, habis sholat duhur, dia kan mesti tayamum satu fardu. Maka kapan masuk sholat asarnya itu habis assalamualaikum langsung tayamum, langsung pukul lagi. Makanya tanahnya jangan jauh-jauh. Ya kalau dia sholat di pada pasir ya tanahnya di depan dia langsung gitu kan. Jadi buang Nyari. Kalau tanahnya jauh nggak sempet gitu kan. Nah, gitu maksudnya. Itu kalau jamaah takdim, ya kan karena bersambung sama ini. Tapi kalau jamaah takhir itu yang tadi Pak RT. Di mobil udah azan duhur, kita nggak berhenti. Ya udah ntar kita sholatnya jamaah takhir aja di asar. Nah itu kapan niatnya? Beda tempat niat jamaah takdim sama jamaah takhir beda. Kalau kita mau jamaah takhir niatnya kapan? Di waktu. Nih waktu sholat nih. Kalau tadi kan di sholat. Kalau jamaah takdim tuh niatnya di sepanjang sholat. Dari takbir sampai salam. Bukan di waktu, di sholat. Tapi kalau niat jamaah takhir di waktu. Bukan di dalam sholat, di waktu. Di waktu yang sholat pertama itu. Dari azan duhur sampai azan asar. Disitulah kita hadirin niat kalau kita mau jamaah takhir. Saya niat mentakhirkan sholat duhur. Itu. Ngomong deh sama yang di mobil semua. Niat takhir ya, kita nggak sholat sekarang. Atau sholatnya di villa misalnya kita. Niat sekarang semua, ngomong sama semua di mobil. Jadi pasang niat. Niat apa? Saya niat mengakhirkan sholat duhur. Itu niat itu maksudnya. Nyubur pun nggak apa-apa kan, nggak sholat. Jadi abis itu udah kan kosong tuh waktu duhurnya kan nggak ada sholatnya. Sampai sana udah asar. Ntar sholat duhur, sholat asar. Niatnya nggak ada yang perlu dirubah. Nggak ada fungsinya lagi niat. Orang waktunya udah waktu asar. Apapun ceritanya dia mesti sholat duhur juga, mesti sholat asar juga kan. Kalau dia niat, maka dia nggak berdosa. Tapi kalau dia tadi nggak pasang niat, dosa besar, ninggalin sholat. Udah asar kok belum sholat duhur, gitu kan? Jadi apapun cerita kan dia di waktu asar itu mesti sholat duhur juga, mesti sholat asar juga, karena tadi kan belum sholat duhur. Nah, jadi pas sholat duhurnya nggak perlu rubah niat. Pas udah jamaah takhir ya, jamaah takhir paling gampang udah. Sholat duhurnya kayak biasa, sholat duhur, sholat asarnya nggak perlu hadir niat dalam sholat, nggak dalam takbir, nggak perlu. Usolli fardu duhur aja, usolli fardu asar aja kayak biasa. Niat udah di waktu, itu yang berdosa kalau nggak niat yang di waktunya itu. Yang di sholatnya nggak perlu lagi rubah-rubah niat. Jalannya asar dulu di waktu yang itu Duhur aja dulu, sesuai urutan aja. Banyak itu didebatin sama orang itu. Asar dulu, dua ulama ada bilang asar dulu, ada bilang duhur dulu. Kalau kita enaknya yang mana? Duhur dulu lah. Kalau susunannya kan duhur dulu. Bebas, asar dulu juga boleh. Cuma kan ribet akhirnya. Duhur asar dulu. Iya, nggak mau. Sama Anda nggak mau. Ada turun pesawat, ke musola, dilihatnya Anda pakai sarung gini rapi. Oh, jamaah deh gitu, dia minta jamaah. Ayo, duhur dulu. Oh, duhur dulu. Nggak mau jamaah. Nggak mau jamaah. Ya udah, nggak usah jamaah. Nggak mau jamaah dia. Itu nggak perlu fanatik dalam hal itu. Ada dua ulama, ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang ini boleh. Nggak menjadi batal dengan begini. Kalau orang ilmunya luas, ya dua-dua sebenarnya bisa. Cuman karena dia kefanatikannya, ya udah nggak usah jamaah, nggak usah. Ngapain lu dipertahankan hal-hal begitu? Iya, yang punya waktu dulu. Kalau kita mah bebas. Kalau kita pas masuk ke musola tentunya orang lagi jamaah asar, kita bebas ya sholat asar dulu, ntar habis itu duhur. Kalau kita kan ngerti, ini boleh. Tapi kenapa mereka mesti? Ya kan, mesti asar dulu. Kenapa mesti? Orang ada dua pendapat, ya kan? Dua-duanya mazhab Syafi'i.
Kalau di mereka mesti, oh asar dulu. Kalau kita fair aja, biasa aja. Kalau nggak ada, ya, kenapa nggak mesti asar dulu? Zuhur dulu. Kalau misalnya nggak ada jamaah, kalau nggak ada jamaah yang kebetulan asar, ya kita mau sholat supaya nggak lupa, ya urutan aja urutan. Zuhur dulu, asar, habis itu kan sesuai urutan. Soalnya mau ikut. Kecuali pas kita sampai situ kan kita kan yang musafir kita doang, di situ kan bukan musafir, ada jamaah di masjid. Ya udah lagi sholat asar kita sholat asar. Jangan kan sama sholat asar, sholat qobliyah asar kita boleh makmuman. Allahu Akbar, kita sholat duhur, dia qobliyah. Boleh. Kalau yang ngerti ilmunya boleh. Ini sholat sunnah, kita sholat fardu, boleh. Ini sholat sunnah wudhu, kita sholat duhur. Jangan colek-colek, oh ntar dia. Gak usah pakai colek, nama itu aja makmuman, Allahu Akbar gitu. Jangan dicolek. Anda nggak sholat duhur. Tapi ngomong. Dia dibatalin. Kalau dicolek, nggak apa-apa. Dapat buku pahalanya makmum aja gitu. Iya, bermakmuman sama sholat siapa aja yang sholat. Yang penting kalau kita ngerti kan, ntar takutnya kan yang jadi imam kan nggak ngerti, dicolek nggak mau, dia macam bingung dia ntar itu. Makanya kita nggak usah colek-colek, kita nawa itu aja makmuman Allahu Akbar. Udah ntar di salam kita bangun lagi berapa rakaat. Jangankan beda tadi itu asar sama zuhur, kan mau sholat kita apa nggak masalah sebenarnya kalau yang ngerti nggak masalah. Cuman ya kenapa mesti fanatik kan, nggak mesti nggak mau berjamaah sama kita gara-gara kita sholat zuhur. Kalau dia ngerti, misalnya nggak usah pakai tanya, ya kan? Nggak usah pakai tanya. Kita sholat zuhur, dia sholat asar nggak apa-apa. Kita zuhur, dia asar nggak apa-apa. Nanti kita bangun asar, dia zuhur nggak apa-apa juga. Kenapa mesti nggak jadi berjamaah gara-gara dia gitunya kita? Nah itu berarti kan ke picik ya? Apa picik atau ke sempit ya? Kadang gini, saya udah menghindari, misalkan saya sudah sholat duluan, terus saya sholat sunnah, saya minggir di tembok biar jangan ada yang ikutin. Itu anak-anak nyusul itu colek saya kan udah mati gitu. Nggak apa-apa. Saya aja jadi. Iya, nggak apa-apa lah. Ikutin aja. Lamain, bikin lama sholat. Siapa suruh dia ngikut nggak pakai tanya-tanya. Lamain. Jadi saya tidak ngomong. Ini kok bukan sholat. Nggak apa-apa. Kalau ngerti nggak apa-apa. Ngomong aja sebentar. Saya lagi sholat ini gitu. Nah, iya. Aku udah minggir, jangan diikuti. Ngomong aja sebentar, saya lagi sholat ini gitu. Sama ya, apa saya menghindari takut kesalahan. Enggak. Kalau ilmunya yang panjang kan ini. Ya udah belajar ya ngaji. Enggak perlu, kan udah tahu sekarang. Iya, karena ilmunya belum panjang. Kita sama mau jamak, terus orang itu nggak jamak, kita jamak nggak apa-apa, gabungannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia nggak jamak, kita jamak, nggak apa-apa. Kita sama dia dulu, biar dapat pahala jamaah. Habis itu dia assalamualaikum, baru kita sholat sendiri. Nah, boleh. Enak kalau habis itu suka sholatnya jauh. Indah. Kalau sholat sendiri, kita panggilan ngumpet sendiri. Yang nggak boleh kosor, nanti bab kosor kan. Kalau kosor nggak boleh makmum sama orang biasa. Mesti kosor sama kosor. Mesti imamnya kosor. Kalau imamnya kosor, makmumnya nggak kosor nggak apa-apa. Cuma kalau kita kosor, imamnya nggak kosor nggak boleh. Imamnya biasa, kita 2. Nggak boleh, kita mesti 4. Kalau kitanya imam, dia yang 4 boleh. Apaan? Aduh. Imamnya imam biasa, kita biasa 2. kosong. Pinteran tuh berarti. Nggak boleh, nggak sah. 4 juga. Kita bingung ya. Kalau begini, naik lagi gitu. Kita mesti naik tuh hukum fikihnya. Tapi akhirnya saya naik. Naik ya, bagus. Oh, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi akhirnya ikutin imam, kita ikut naik. Cuman kan ragu nih sah nggak sah ya? Iya. Kodok nih, kodok. Sampai aja ya. Iya. Karena kan ragu nggak sah, nggak tahu ilmunya, ya kan? Maksudnya gini, kok dia naik? Kan kita ikut naik kaki dia gitu. Tapi nggak tahu hukumnya kan? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Mesti ulang tuh soal apa itu? Kodok itu. Asal. Kodok. Sekarang aja.